Pemberdayaan akses pembiayaan pada petani tambang Desa Brangsi, Kecamatan Laren, Kabupaten Atas nama pemerintah desa itu merasa tersanjung matur suwun sangat atas rawuh ibu-ibu, bapak-bapak wonten dusun iki. Tentu sangat menyita waktu, tenaga, berangkat saking Surabaya gitu jam 7 nyampe mriki jam 9. Kula atas nama sepedamane atas nama pemerintah desa Brangsi ngaturaken matur suwun sangat. Itu misalnya apa? Leasing. Jadi kalau kita butuh sepeda motor, kita butuh mobil gitu ya, dan kita keuangan kita tidak sesuai atau tidak cukup untuk barang yang kita miliki, itu biasanya kita dibantu oleh perusahaan pembiayaan yang namanya perusahaan leasing gitu ya. Itu biasanya diseretnya itu bukan ke pengadilan yang umum, tapi ke pengadilan tipikor tindak pidana korupsi. Itu lebih berat lagi, sehingga memang pihak bank itu lebih hati-hati dalam melakukan pembiayaan, mengabulkan permohonan kredit dari yang butuh pinjaman. Kalau nggak ada kolateralnya, nggak ada jaminannya, biasanya nah, kalau yang lembaga pembiayaan nggak pakai kolateral, tapi dibuat sedemikian rupa hubungan antara kita yang coba pinjam, yang butuh barang atau uang tadi itu, gitu ya. Dicoba dibangun konstruksi hukum sedemikian rupa sehingga perusahaan itu tetap menang. Kita yang butuh ini selalu ada pihak yang menang. Kayak tadi itu, kalau kita butuh sepeda motor, uang kita tidak cukup, maka ya mau tidak mau kita lewat leasing. Nah, status kita itu penyewa secara hukum, gitu ya. Ya tadi itu, kalau kita telat bayar sekali masih tolerir, 2 kali masih tolerir, 3 kali dirampas motor kita, dirampas mobil kita, karena kita statusnya penyewa. Ya. Jadi dibuat sedemikian rupa. Kalau kita nanti hilang semua gitu ya, ikannya nggak dapat, tambahnya malah hilang gitu. Nah, karena saya tadi dengar dari satu musim hujannya deras sekali, bisa-bisa tambahnya dalam air ikannya juga ikut mikir kemana-mana gitu ya. Itu juga permasalahan gitu ya. Nah, kemarin setelah saya tahu sebenarnya permasalahan itu bukan mengakses bank, mengakses lembaga pembiayaan, tapi bagaimana supaya tambang kita itu bisa tetap produktif, gitu ya, atau lebih produktif dari yang biasanya, gitu ya. Tapi yang disampaikan kepada kami di sini semua, khususnya kepada sebenarnya keluar dari petani tambang itu gayanya sih nggak ada, cuma satu saja cukup. Dari pemerintah kan cuma dikasih satu saja cukup. Nah, cukup kan istilahnya buat tambah paling penting lah nomor satu, daripada kita pakai apa? Kita pakai pakan, kita
pakai apa, kayaknya bisa lebih enakan, lebih cepat menghasilkan keuntungan lebih cepat besar kita pakai pupuk saja. Banyak kan, 1 tahun kita bisa panen 4 sampai 5 kali. Waktu ada pupuk fosfat dulu, tapi sekarang fosfatnya sudah dihapus dan pemerintah kan biasanya kan 1 tahun kita bisa 1 panen 1 kali sama padi 1 kali. Berarti kan kalau kurang 2 kali yang hilang nggak pakai pupuk. Pupuknya itu pupuk apa? Fosfat. Kalau untuk petani tambak, ketika biasanya sini itu main pupuk, jadi sekedar cerita, memang bener tak pemerintah ini orang cerita petani tambak, jangan-jangan lo dijatah, nanti gak orang tertentu saja, jika mau dari kalau persilakan mau komisi di. Memang untuk SP36 baru tahun ini pemerintah menurunkan yang subsidi. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang tidak ada pupuk SP36. Dulu sempat ada yang ditarik dijadikan non subsidi. Nah, mulai tahun ini warga garasi yang punya tambak juga baru beberapa. Nah, setahu saya yang tahu inputnya itu Pak Fikri, Pak Sekdes, yang tahu inputnya di datanya itu. Nah, itu artinya kemarin insya Allah akan ada tambahan lagi terkait dengan pupuk SP36. Kalau ke antri tapi sak kilo itu mulai ya, termasuk 2 hektar tambah. Nah, itu kebijakan di pemerintah yang dengan Fakultas Perikanan yang ada di UNER. Kalau mengenai perpupukan yang kita potret bersama kita bicarakan tadi, itu kami walaupun bukan orang perpupukan tapi kami orang hukum itu bisa mendampingi, gitu ya. Khususnya Pak Kepala Desa kalau kita mau bersama-sama ke atas, gitu ya. Supaya peredaran pupuk yang selama masa periode yang lalu itu lebih banyak dikuasai oleh pedagang-pedagang nakal, gitu ya. Sebenarnya pupuk itu selalu diproduksi, gitu ya, tapi tidak pernah nyampe pada yang membutuhkan pupuk itu sendiri, gitu ya. Tapi orang-orang tertentu saja yang bisa memperoleh itu, yang punya akses. Padahal mestinya ya untuk kepentingan kita bersama, karena kalau pertanian itu berhasil, tambah itu berhasil, kemudian perkebunan itu berhasil, maka kita bisa bersuasembada pangan, baik itu dari padi, dari ikan maupun dari buah-buahan, gitu ya. Baik, terima kasih atas diskusi materi yang luar biasa ini kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Acara selanjutnya yaitu penutupan, gitu ya Pak. Sebenarnya ini juga sudah penutupan gitu sih. Jadi penutupannya tidak usah resmi, yang intinya adalah dari kunjungan kami ini semoga membawa manfaat yang luar biasa, membawa keberkahan gitu ya bagi kita semua, khususnya kami yang dari Fakultas Hukum dan Bapak Ibu sedoyo. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya boleh meminta foto bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin dipersilakan. Fraksi dan UNER. Manuri, dan konsumsi.
kami akan kolaborasi dengan Fakultas Perikanan dan Kelautan karena ternyata mereka membutuhkan hal-hal yang terkait dengan lintas fakultas, yaitu Fakultas Perikanan dan Kelautan terkait dengan pengolahan tambak, lalu manajemen pertambakan dan mengenai pupuk untuk tambak itu sendiri.